Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, serta pengajian Ahad pagi Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Kita bicara tentang kepemimpinan, ya, kriteria pemimpin di dalam Al-Quran. Pemimpin di dalam Al-Quran bisa menggunakan kata wali dan juga ada ulil amri. Yang pertama, dulu sudah pernah kita bahas dalam surat Al-Maidah 55. Dijelaskan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Pemimpinmu itu adalah nomor satu Allah, setelah itu Rasulullah, setelah itu orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat, membayar zakat, dan selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hierarki kepemimpinan. Dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman, membawa mereka keluar dari bermacam-macam kegelapan menuju satu cahaya. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, auliyahumut taghut, pemimpin-pemimpin mereka itu adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, mereka membawa kembali umat manusia itu keluar dari cahaya menuju ke kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penduduk neraka. Mereka kekal di dalam neraka buat selama-lamanya gitu. Nah, kepemimpinan Allah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga patuh kepada Rasulullah sama dengan patuh kepada Allah. Durhaka kepada Rasulullah sama dengan durhaka kepada Allah. Waman ata'ani faqad ata Allah, waman asani faqad asallah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, sebagai Nabi dan Rasul tidak bisa digantikan karena beliau khatamul anbiya wal mursalin. Maka sebagai pemimpin, sebagai wali digantikan. Siapa yang menggantikan? Walladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Dalam bentuk jamak, bukan satu orang. Berarti umat. Nah, kepemimpin itu jatuh kepada umat, al-ummah al-islamiyah, umat Islam. Lalu dipilih siapa yang terbaik.
Nah, cara memilihnya dengan syura, wa syawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Teknis syuranya tidak ada. Karena kalau mengacu kepada syura yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu beragam. Adalah kalanya Nabi hanya berunding dengan beberapa orang, tanya Abu Bakar, tanya Umar. Ada kalanya berunding dengan kelompok, tanya Muhajirin, tanya Ansar. Ada kalanya berunding dengan pemimpin-pemimpin suku. Nah, oleh sebab itu cara syura itu fleksibel. Yang penting substansinya ada dipilih dengan musyawarah. Nah, kita tahu kepala negara yang pertama terpilih ada Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasul. Itu diawali dengan insiden, tidak ada penitiannya, jadi tidak dibentuk KPU-nya, tidak ada. Karena Rasulullah meninggal, harus ada yang memimpin. Nah, kemudian terjadi peristiwa di Saqifah Bani Sa'ad, mana Sa'ad bin Ubadah mengumpulkan orang Ansar dan ingin dia yang jadi khalifah. Diberitahu kepada Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu datang ke sana, terjadilah dialog gitu ya. Nah, terus hasilnya secara spontan Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, diikuti oleh yang lain, dibawa ke masjid, semua berbaiat. Nah, nanti Umar bin Khattab jadi khalifah dengan sistem waliul ahdi, putra mahkota ditunjuk oleh Abu Bakar. Begitu Abu Bakar meninggal dunia, Umar langsung jadi khalifah. Utsman dipilih menjadi khalifah oleh tim yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Nah, nanti Ali kembali insiden lagi setelah terbunuhnya Utsman. Nah, begitulah. Tapi yang penting di situ adalah walladzina amanu, diserahkan kepada umat, bukan diserahkan kepada imam. Ini bedanya dengan Syiah. Kalau Syiah diserahkan kepada imam, kepada a'immah, imam-imam. Mungkin dikurangi sedikit anunya, terlalu echonya atau apa gitu, mic-nya. Yang pertama tadi udah bagus. Ya. Jadi dalam ajaran Syiah itu sepeninggal Rasulullah yang menjadi pemimpin adalah Ali, Imam Ali. Sepeninggal Ali, Imam Hasan. Peninggal Hasan, Imam Husain. Sepeninggal Husain, anaknya Husain. Meninggal anaknya Husain, cucunya Husain. Meninggal cucunya, cicitnya Husain. Terus sampai nomor 12. Nomor 12 masih kecil hilang. Makanya berhenti imamnya di 12. Nah, itulah yang disebut dengan Imamiyah Itsna Asyriyah. Imam 12. Itu versi Syiah. Nah, karena Imam 12 enggak muncul-muncul, lalu Imam Khomeini ambil inisiatif waliul faqih. Sementara belum muncul, dipimpin oleh ulama. Nah, ini disebut dengan wilayatul faqih. Nah, ulamanya itu ya Khomeini, tapi Khomeini meninggal teruskan lagi oleh anaknya Ali Khamenei. Anda tahu nanti Ali Khamenei meninggal apa oleh cucunya Khomeini atau dipilih gitu. Tapi dalam Islam enggak begitu. Dalam Islam diserahkan kepada umat ya, dengan dipilih. Nah, kriteria yang pertama yaitu muslim. Karena beriman, walladzina amanu, iman tidak bisa diketahui kecuali dengan keislaman. Maka pemimpin itu nomor 1 harus muslim. Tidak boleh tidak muslim. Nah, itulah yang kemudian ada larangannya. Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin.
Udah hafal ayat ini? Mestinya sudah hafal. Karena paling populer ini Al-Maidah 51. Sudah ada yang bikin kaos Al-Maidah 51. Jadi ayat ini ditegaskan 55 harus muslim. Nah, sini ditegaskan tidak boleh mengangkat Yahudi atau mengambil Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, menjadi aulia. Aulia itu jamak dari wali, waliyun. Waliyani aulia. Artinya banyak. Satu berarti teman setia, ya. Jadi nggak usah risau kalau diterjemahkan teman setia. Itu bukan pemalsuan, bukan Al-Quran palsu. Memang boleh diterjemahkan teman setia. Boleh diterjemahkan pelindung. Boleh diterjemahkan penolong. Boleh diterjemahkan kekasih. Dan paling banyak menerjemahkannya pemimpin. Nah sekarang taruhlah kita artikan Al-Maidah 51 itu teman setia. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengangkat Yahudi dan Nasrani menjadi teman setiamu. Nah, kalau teman setia saja enggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Nah, itu kan lebih berat lagi pemimpin. Berarti teman setia jadi tim sukses enggak boleh itu. Jadi mitra bisnis enggak boleh. Nah, padahal selama ini tidak ada ulama yang berfatwa enggak boleh berbisnis, mitra bisnis dengan non-muslim. Ibnu Katsir mengatakan mualah gitu, mualah itu yang dari kata loyalitas, gitu, dari kata wala juga. Kenapa Yahudi dan Nasrani tidak boleh diangkat jadi pemimpin kita? Ya karena ba'duhum awliya'u ba'din, kesetiaan mereka itu ada sesama mereka. Nah, ancamannya barang siapa di antara kalian yang mengangkat Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, berarti dia termasuk golongan itu. Dan Allah tidak menolong, tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Nah, bagaimana dengan yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, misalkan Buddha, Hindu, Konghucu, atau agama lain, dinamis, animis. Nah, itu berlaku surat An-Nisa 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Nah, kalau kafir masuk semuanya. Innal ladzina kafaru ya, min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, baik ahlul kitab, Yahudi Nasrani atau musyrikin yang lain. Nah, beda dengan Al-Maidah 51, di dalam An-Nisa 144 itu ada penegasan min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Berarti ada calon pemimpin yang beriman. Ya kayak DKI lah. Ada muslim, ada non-muslim. Lalu pilih non-muslim dengan meninggalkan yang muslim. Itu sudah melanggar An-Nisa 144. Tapi kalau dia warga negara Amerika, pilihannya cuma Donald Trump non-muslim, Clinton non-muslim, ya apa boleh buat? Enggak ada mukmin yang mau dipilih. Nah, di situ berlaku kaidah usul, ya pilihlah mana yang paling sedikit mudaratnya bagi umat. Kalau menurut orang-orang Islam di sana yang paling sedikit mudaratnya pilih Hillary Clinton. Ternyata kalah gitu. Atau dia tinggal di negara-negara yang enggak ada yang muslim. Tapi kalau di Indonesia jelas muslimnya banyak gitu. Nah, ancamannya apa? Ancamannya An-Nisa 144 itu adalah aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah kalian ingin memberikan bagi Allah
atau menjadikan bagi Allah alasan yang kuat, yang jelas untuk mengazab kalian. Nah, coba. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum. Alaikum itu mengazab, menghukum karena meninggalkan yang beriman, milih yang muslim. Ya. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Jadi kalau tadinya Allah masih ragu gitu ya, mau dihukum enggak ini umat Islam ini, enggak usah lah. Tapi begitu ada pemilihan, yang dipilih adalah non-muslim, ya sudah ada alasan kuat untuk menghukum. Aturiduna an taj'alu lillahi andada. Nah, nanti ayat 51 dia diteruskan dengan ayat 52. Ayat 52 itu dikatakan wa taral ladzina fi qulubihim maradun. Engkau lihat ya Muhammad, orang-orang yang dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, maksudnya ini orang munafik. Yusari'una fihim. Nah, justru mereka bergegas merapat kepada non-muslim itu. Yusari'una fihim gitu. Alasannya apa? Yaqulun, mereka berkata, nakhsha an tusibana dairah. Kami khawatir nanti kami ditimpa oleh bencana, musibah. So kalau non-muslim ini menang, kita tidak dukung, kita habis nanti. Nah, gitu. Itulah kira-kira tafsirnya sekarang. Jadi waktu perang Uhud, ya, disebut oleh Ibnu Katsir, mula-mula pasukan Islam menang. Tapi karena pasukan pemanah yang ada di bukit tidak disiplin, dikira perang sudah selesai, langsung turun. Nah, lalu pasukan Khalid bin Walid muter, kemudian menyerbu dari belakang, lalu pasukan Islam jadi kucar-kacir. Nah, khawatir kalah, dikuasai oleh non-muslim. Waktu itulah dua orang berbicara. Ya mungkin Nabi tidak dengar pembicaraannya, sahabat lain enggak dengar, tapi Allah tahu. Yang satu mengatakan, saya akan meminta perlindungan kepada Yahudi. Yang satu lagi mengatakan, dia sebut Yahudi mana, saya akan pergi ke Suriah, minta perlindungan kepada Nasrani. Nah, lalu turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a, ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi khawatir Islam kalah, calonnya kalah, maka dari awal saja dukung yang lain. Nakhafu an nakhsha an tusibana dairah. Lalu Allah mengatakan asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma sarru fi anfusihim. Apa lanjutannya? Nadimin, menyesal. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Nah, itu nanti Fathu Makkah, ayat Tiabil Fatih, Fathu Makkah, atau beri keputusan yang lain. Supaya nanti orang-orang yang menyembunyikan isi hatinya itu menyesal. Ya. Nah, nanti ayat 53, orang-orang Islam mengatakan, wa yaqulul ladzina amanu, berkatalah orang-orang yang beriman, mereka sudah bersumpah dengan nama Allah bersama dengan kalian. Nah, tapi ternyata mengkhianatinya. Lalu habitat a'maluhum. Kalau demikian, pahala amalannya selama ini menjadi hilang. Jadi hadirin berbahagia, inilah kriteria yang pertama Muslim, mukmin. Itu Al-Quran yang mengatakan. Kalau diartikan teman setia, diartikan pelindung, diartikan penolong, lebih lagi. Kalau minta jadi penolong aja nggak boleh, ngangkat jadi pelindung aja nggak boleh, ngangkat jadi teman setia nggak boleh, apalagi menjadi pemimpin, karena pemimpin itu gabungan semuanya, gitu. Udah gabungan semuanya.
Sebagian saja nggak boleh, apalagi semuanya. Nah yang kedua, biar kita tidak khusus membahas ini. Yang kedua, pemimpin itu di samping muslim ya tentu memiliki atau taat, jadi muslim yang taat, yang hablum minallahnya baik. Jadi kalau dalam Al-Maidah 55 itu dikatakan yang mendirikan sholat, yang membayar zakat dan tunduk patuh kepada Allah. Jadi muslim tapi tidak sholat, ya jangan dipilih. Muslim tapi nggak puasa, muslim tapi nggak bayar zakat, muslim tapi nggak patuh kepada Allah. Jadi cari yang saksiahnya, kepribadiannya orang yang taat, yang mutadayyin, gitu, yang betul-betul religius, melaksanakan ajaran agamanya, bukan cuma sekedar di KTP. Nah yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Misalnya Rasulullah SAW memiliki 4 sifat itu, 4 wajib bagi seorang Nabi. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Siddiq dalam bahasa sekarang diartikan sebagai integritas. Ya, jadi pemimpin yang berintegritas, yang jujur, yang satu antara kata dan perbuatan, yang pribadinya kuat, gitu. Integrity, integritas, siddiq. Yang kedua, amanah. Nah, amanah ini menyangkut kepercayaan orang. Dalam bahasa sekarang, kredibilitas, credibility. Jadi seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang kredibel, ya, yang bisa dipercaya, yang tidak khianat. Nah, nanti kalau kapannya janji ini janji itu, habis itu nggak ditepati, ya itu tidak kredibel, tidak sidik itu. Untunglah rakyat Indonesia itu pelupa. Jadi nggak ditagih, udah lupa aja. Itu ikutilah kampanye, semuanya baik. Maka saya dengar dulu seorang ahli ilmu politik mengatakan menilai calon pemimpin itu jangan dari kata-katanya. Jangan nilai seorang calon pemimpin dari kata-katanya. Kalau kata-katanya semuanya manis, tapi nilailah dari track recordnya. Gitu. Jadi kalau dia sekarang mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, jadi bupati, terus kampanye, pasti yang dia katakan baik semua. Nanti kalau saya menang pendidikan gratis, kalau saya menang nanti ini akan saya beri fasilitas, ini jalan kan saya perbaiki. Kalau saya menang, pokoknya mesti baik. Apa dia minta dikasih. Jangan itu yang menjadi penilaian, tapi nilailah track recordnya selama ini. Selama ini dia di mana, apa yang dia lakukan. Nah, itu nasihat ilmuwan politik begitu. Saya kira ada benarnya itu. Kalau mau nilai dua-duanya ya tidak apa-apa. Ya. Kalau kita nilai masa lalunya bagus, baik, nah baru kita nilai ke depan dia mau melakukan apa. Gitu. Jadi amanah, jujur, kredibel, kredibilitas. Jadi pemimpin yang siddiq, yang integritas, berintegritas. Yang kedua yang punya kredibilitas, yang kredibel. Nah yang ketiga fatanah. Fatanah artinya pemimpin yang cerdas, yang smart. Smart itu apa? Nanti dia kreatif, inovatif. Gitu. Enggak seperti biasanya saja. Jadi ada ide-idenya. Ya mungkin tidak murni dari dia, bisa dari timnya, tim kreatifnya.
Orang kalau nggak cerdas, nggak kreatif, nggak inovatif. Nah, yang keempat, tablik. Nah, tablik itu dalam bahasa sekarang komunikatif. Jadi dia bisa menjelaskan kepada masyarakat ide-idenya, pikiran-pikiran dia, apa yang akan dia laksanakan, bagaimana itu komunikatif. Itu nanti bisa dilihat dari kata sambutannya. Ya walaupun dibuatkan nggak apa-apa. Ya, kalau nggak dibuatkan nggak sempet mikir sebanyak itu masalah. Tapi yang penting komunikatif. Gitu. Sampaikan apa yang perlu disampaikan. Nah, empat ini saja akhlaknya udah luar biasa itu. Cari pemimpin yang siddiq. Yang satu antara kata dan perbuatan. Yang berkata jujur. Perbuatannya jujur, tidak hanya sekedar pencitraan. Nah, kalau pencitraan kan tidak jujur. Sebenarnya dia tidak pernah makan nasi aking, tapi untuk kepentingan ini makan nasi aking. Walaupun mau mutah dia tahan-tahan saja. Sebenarnya dia nggak pernah jalan kaki, tapi sekarang perlu jalan kaki. Duduk lesehan dengan ibu-ibu, dipaksa makan ini makan enak. Sebenarnya dia nggak suka senyum, sekarang senyum terus. Nah, itu palsu itu. Siddiq itu harus sampai kepada sidqul hal, ya. Sidqul hal. Keadaannya itu benar. Kata-katanya benar, janjinya benar. Sidqul wa'di, sidqul qauli, sidqul hal. Kalau kata Nabi jangan pakai pakaian orang lain. Harus pakai pakaian sendiri. Kalau enggak ulama ya jangan gaya ulama. Pakai jubah, pakai sorban, pakai tasbih. Nah, itu sayangnya memang kita enggak kritis gitu ya, gampang di apa itu namanya itu. Dibentuk dengan pencitraan. Apalagi sekarang didukung oleh media yang masif, TV. Nah, itu. Bisa itu ada ahlinya lah itu. Kalau ada yang pengen jadi maju nanti disewa. Tapi memang harus bayarnya harus ada uang gitu. Kalau di Amerika kan memang begitu, calon presiden itu dilatih itu. Kalau kita lihat dalam filmnya, saya belum pernah lihat langsungnya. Nah, di film kan calon presiden itu dilatih semuanya. Wawancara dilatih, pidato dilatih, mau ngomong apa, pernyataannya apa. Jadi presiden itu kalau dalam kampanye jadi robot aja dulu, robot. Karena salah ngomong sedikit nanti bisa berpengaruh gitu. Tapi kalau apa adanya, jujur, nah itulah yang benar itu ya itu. Cuman sekarang mungkin kalah dia. Tampil apa adanya, kalah dia. Siddiq. Nah, apalagi jujur, amanah. Pemimpin yang amanah, yang amin. Ya, memang Pak Amin itu harusnya memang pemimpin. Namanya Muhammad Amin. Rais lagi ya kan, nah, udah pasti itu pemimpin. Amin gitu. Amanah. Ya orang kalau amanah itu memelihara titipan yang diserahkan kepada dia, amanlah. Kan itu. Dia kembalikan kepada pemiliknya, raddul wadi'ah ila sahibiha, itu amanah. Raddul wadi'ah ila sahibiha. Uang negara di tangan pemimpin yang amanah, aman. Karena dia akan kembalikan ke negara. Amanah itu juga berarti amanah itu taklif, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah juga berarti menjaga rahasia, enggak akan dibukakan rahasia.
Ini 4 dari sifat yang wajib bagi seorang nabi: siddiq, amanah, tabligh fatana, integritas, kemudian kredibilitas, smart dalam arti komunikatif, dalam arti inovatif, kreatif, kemudian tabligh dalam arti komunikatif. Gitu. Nah, dan akhlak-akhlak yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat itu, seorang pemimpin itu harus bersama umat lahir batin, bersama rakyatnya, bersama orang dipimpinnya lahir batin. Nabi Muhammad SAW dinyatakan oleh Al-Quran, beliau itu azizun alaihi ma'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Itu ada 2 bersama umatnya itu. 1, berat bagi dia. Dia yang paling dulu merasakan sakitnya melihat penderitaan umat. Jadi Umar bin Khattab tatkala jadi khalifah datang ke suatu provinsi, kemudian dijamu dengan makanan yang enak-enak. Kalau tidak salah di Suriah juga itu. Dijamu dengan makanan yang enak-enak. Nah, maklum saja yang hadir ini kepala negara. Nah, sebelum makan Umar bertanya kepada gubernur itu, "Wahai gubernur, apakah makanan yang engkau hidangkan ini makanan yang sudah biasa dimakan oleh rakyatmu, atau ini makanan istimewa?" Nah, gubernurnya menjawab cepat, "Ya tentu saja ini bukan makanan biasa, ini makanan istimewa. Rakyatku tidak akan sanggup makan seperti ini." Kata Umar bin Khattab, kalau begitu aku tidak akan makan. Sebelum rakyatmu sanggup makan seperti ini, aku tidak akan makan. Aku ingin menjadi orang yang terakhir yang bisa makan. Nah, itu bukan dalam rangka pemilihan umum. Tidak ada wartawan waktu itu. Tapi itulah pribadinya Umar bin Khattab. Jadi kalau di Indonesia ini pemimpin seperti itu tidak akan makan-makan dia. Tidak akan mau dia makan enak. Tidak mau dia masuk rumah makan Padang. Tidak mau. Karena banyak yang nggak sanggup. Gitu. Jadi melihat rakyatnya nggak punya rumah, rakyatnya kelaparan, itu azizun alaihi, sakit. Dia yang pertama merasa sakit. Nah, bisa enggak pemimpin begitu? Umar bin Khattab lagi mengatakan, kalau ada seekor onta tersesat di Irak, nah, kan jauh tuh. Kalau ada seekor onta tersesat di Irak, lalu terlantar, Umar tanggung jawab di akhirat. Umar kepala negara, kenapa engkau biarkan seekor onta tersesat? Hanya onta. Nah, bagaimana kalau rakyatnya yang tersesat? Siapa yang tanggung jawab? Jangan katakan enak jadi presiden itu. Jangan kata enak jadi gubernur misalkan. Berat. Apalagi kalau kita berorientasi akhirat ya, tanggung jawabnya gitu. Tapi kalau dia berhasil menjadi imam, menjadi pemimpin yang adil, ya pahalanya juga besar. Didoakan, satu republik mendoakan dia. Dan kemudian harisun bil mu'minina raufur rahim. Harisun. Jadi pengen sekali seorang pemimpin yang bersama rakyat itu pengen sekali rakyatnya itu sejahtera, gitu. Pengen sekali semua kebutuhan rakyatnya tercukupi, gitu. Dan dia raufur rahim, lemah lembut, penyayang, pengasih kepada rakyatnya. Gitu. Itu sifat Nabi yang diabadikan oleh Al-Quran. Nabi begitu. Maka pemimpin Muslim juga harus begitu. Jadi lahir batin bersama dengan
rakyat, bersama dengan umat. Azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufun rahim. Nah, kemudian yang kelima, pemimpin itu harus lembut, tidak boleh pemarah, nggak boleh ngomong kasar. Saya tidak menyindir seseorang loh. Ya, fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghadhilal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wasfahu wasyawirhum fil amri. Jadi harus layin, ada rahmah dengan kasih sayang, lemah lembut. So kalau engkau, kata Nabi, kalau engkau kasar, fazan ghalidal qalbi, kasat hatimu itu, lan faddu min haulik, mereka akan lari darimu. Nah, ini kan dalam konteks perang Uhud, betapapun salahnya dan besar akibatnya. Jadi pasukan pemanah rumah jamak dari Rami itu, kita husnuzan saja, mereka tidak ada niat menentang perintah Nabi, karena Nabi berpesan tidak boleh turun, tapi karena menurut persepsi mereka perang udah selesai, dari atas dilihat musuh udah lari, terus rampasan perang, nah mereka turun, ya ingin ikut mendapatkan rampasan perang, tapi lupa kalau di sana masih ada Khalid bin Walid, sang panglima perang yang jenius. Ya, melihat peluang itu langsung dia bawa pasukan berkudanya, muter naik ke atas bukit. Nah, diseranglah umat Islam dari belakang. Itu Nabi kan harusnya marah sekali. Tapi Al-Quran mengatakan fabima rahmatin lintalahum. Walaupun engkau marah, tapi dengan rahmat Allah engkau tetap lemah lembut, tidak kasar. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, kalau engkau kasar, ya kasat hatinya, lan faddu min haulik. Nah, mereka akan kabur, tidak mau. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Nah, berikutnya sifat baik yang perlu diberikan adalah tetap bermusyawarah, wa syawirhum fil amri. Kurang apa Nabi Muhammad SAW? Nabi Rasul dibimbing oleh wahyu, tapi tetap bermusyawarah. Tatkala tidak ada bimbingan dari wahyu, masalahnya masalah ijtihadiyah, Nabi siap bermusyawarah. Diperintah oleh Al-Quran. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka. Wa amruhum syura bainahum. Tapi sebenarnya kan sekarang dengan sistem kita sekarang itu kan rakyat sudah diajak musyawarah melalui wakilnya, melalui anggota DPR, kan gitu. Kalau ditanya satu-satu kan nggak bisa. Nah, lalu pilihlah wakilmu, itulah anggota DPR. Nah, anggota DPR itulah yang menjadi penyambung lidah rakyat, ya, representatif. Tapi yang terjadi sekarang DPR entah di mana, rakyat entah di mana, nggak nanya-nanya gitu. Pernah ditanya enggak? Maunya apa yang akan saya perjuangkan gitu. Ya buktinya bisa terlihat. Rakyat terpaksa lah rakyat sudah yang keluar 2 jutaan. Karena wakil-wakilnya tidak menyampaikan itu, tidak aspiratif. Tidak menyerap aspirasi. Teorinya ada, harus turun ke daerah, datang ke daerah pemilihannya sendiri, serap maunya rakyat apa. Itu kan sebenarnya mewujudkan tanya rakyat, wasyawirhum fil amri. Nah, tapi sekarang kan seolah-olah yang pintar itu cuma yang di pusat aja. Apa-apa ditentukan semua dari atas. Semua seragam. Nah, ini pengaruh baju seragam ini. Apa-apa mau diseragapkan. Jadi mulai dari Aceh, Merauke, Sabang sampai ke Merauke itu namanya Budi semua. Ini Budi, ini Ani.
Itu aja lah contohnya. Nah, kalau di Jawa ini Budi ini Ani akrab, tapi di Aceh tidak ada orang Aceh nama Budi nama Ani. Kenapa tidak ini Mahmud gitu ya? Ini Fatimah. Nah, kalau di Papua nggak bisa. Kenapa nggak pakai nama orang yang di sana? Karena mau seragam semua. Ini Budi, ini bapaknya Budi, ini ibunya Budi, ini Ani. Akhirnya yang terkenal Pak Budi dan Bu Ani. Nggak tahu sekarang masih ya? Pelajaran bacanya masih Budi dan Ani juga? Sudah nggak ada lagi? Oh, nggak ada lagi, syukurlah. Diganti apa sekarang? Dulu seluruh Indonesia Budi dan Ani semua, ini Budi gitu, ini Ani gitu. Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Tapi yang dimusyawarahkan urusan mereka, jangan urusan Allah dimusyawarahkan. Enggak. Urusan Rasulullah jangan dimusyawarahkan. Yang dimusyawarahkan adalah urusan kita. Kalau di rumah suami istri ingin menentukan anaknya mau kuliah di mana, itu anggota musyawarahnya adalah bapak, ibu dan anak. Jangan yang musyawarah cuma bapak ibu, yang mau kuliah siapa coba? Yang mau kuliah anaknya, yang musyawarah bapak ibu lalu diberi keputusan kepada anak. Enggak bisa. Ini bukan urusan bapak ibu saja, tapi juga urusan anak. Bapak ibu urusannya apa? Dia yang biayai. Anak urusannya apa? Dia yang jalani. Jadi harus bertiga musyawarah. Nggak usah pakai voting, kalau voting kalah anaknya. 2-1. Nah, musyawarah gitu. Banyak juga orang tua yang nggak ngerti lalu memaksakan kehendak. Pokoknya kamu harus kuliah di fakultas kedokteran. Kalau nggak mau cari biaya sendiri. Padahal anaknya pengen fakultas filsafat. Suruh kedokteran, nggak nyambung. Padahal anaknya ingin fakultas sastra, suruh ke kedokteran. Dipaksa. Jadi banyak orang yang tertekan dia waktu kuliah. Ya. Nah, yang pintar, yang hebat ya diikuti. Ada beberapa orang saya baca riwayat hidupnya ikuti kemauan bapak ibunya. Kuliah dia sampai selesai S1. Habis itu dia kuliah lagi sesuai dengan keinginannya. Kenapa kamu ambil S1 itu kamu nggak suka? Ya karena memang nggak ada pilihan, bapak ibu maunya gitu. Nah, habis itu dia kuliah lagi sesuai dengan keinginannya dan dia berkarir. Berarti kan anaknya rugi 4 tahun. Rugi 4 tahun, musyawarah. Kalau urusan RT, siapa yang musyawarah? Ketua RT dan warga gitu. Nah, kalau urusan negara dengan rakyat, siapa yang musyawarah? Ya seluruh rakyat. Melalui siapa? Ya melalui DPR gitu. Nah, makanya disebut representatif, ya, mewakili gitu. Ini kalau ada yang tidak mau bermusyawarah ya tidak bisa jadi pemimpin. Rasulullah saja bersedia kok mendengar. Cuman sahabat kan hati-hati. Ini Rasulullah, jangan-jangan ini wahyu. Nah kalau ragu nanya dulu. Dalam perang Badar Rasulullah mengatakan, nah kita di sini bikin pos, kita bikin tenda di sini. Lalu seorang sahabat bertanya, Rasulullah, apakah keputusan engkau untuk mendirikan tenda di sini itu atas bimbingan wahyu atau ijtihadmu sendiri sebagai panglima perang? Apa bedanya? Kalau wahyu ya sudah sami'na wa ata'na, enggak ada pilihan, paham enggak paham, suka enggak suka, setuju enggak setuju, sami'na wa ata'na. Tapi kalau ijtihad boleh usul. Nah kata Rasulullah, enggak, ini tidak wahyu, cuma ijtihad saja. Nah kalau itu saya usul jangan di sini. Di sana ada sumber mata air. Perang di padang pasir adalah menguasai sumber mata air. Ada beberapa sumber mata air di situ. Yang satu kita pakai, yang lain kita tutup sehingga musuh enggak dapat sumber mata air. Nah, diikuti oleh Rasulullah, pindah sana. Boleh, enggak apa-apa.
Nah, hadirin berbahagia, itulah beberapa saja karena waktunya terbatas, mungkin perlu juga bertanya 1-2 orang 10 menit terakhir ini. Masalah kepemimpinan ya. Tapi yang paling pokok yang pertama tadi itu, pemimpin itu harus seorang muslim. Nah, karena itu yang menjadi tema sentral. Jadi memang untuk menyampaikan ayat 51 ini kita memerlukan Ahok. Yang paling efektif menyampaikan rupanya memang Bapak Ahok. Saya katakan saya sudah selesai menafsirkan surat Al-Maidah itu. Di kajian tafsir di PP Muhammad itu Al-Maidah sudah tamat, sudah sampai surat Yunus gitu. Tapi lewat saja tuh. Nah, Bapak Ahok baru 1 kali mudah populer. Makanya saya bilang mudah-mudahan dikutip lagi ayat lain. Biar ramai lagi, semua orang belajar lagi. Kalau sekarang kan baru 1 saja, Al-Maidah 51. Mungkin ayat lain yang apa ya kita tunggu aja yang mau dikutip. Biar ramai lagi umat Islam belajar gitu ya. Demikian saja, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari Bapak Profesor Dr. Yunhar Ilyas bagaimana Al-Quran mengkriteriakan seorang pemimpin. Tadi disebutkan ada 6 kriteria. Sebentar lagi akan musim ya, musim pemilihan kepala daerah. Nah, dicek dulu calonnya sesuai tidak dengan kriteria yang 6 tersebut. Selanjutnya sesi tanya jawab, kami batasi 2 pertanyaan saja karena waktu kita hanya 10 menit untuk diskusi. Dari bapak-bapak dan calon bapak-bapak 1, dari ibu-ibu dan calon ibu-ibu 1. Ya, silakan Pak. Pertanyaan singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita membahas kriteria pemimpin. Fokusnya pemimpin harus beriman, muslim. Ustaz, jadi pemimpin harus muslim, harus beriman dalam perspektif tafsir Al-Quran. Bagaimana kemudian kita membahas pemimpin ini dalam perspektif fikih kayak gitu, Ustaz. Jadi mungkin ada fikih kontemporer yang membahas masalah kepemimpinan. Apakah ada perbedaan bahwa untuk konteks Indonesia lah misalnya, apakah harus muslim ataukah ada penafsiran atau pendapat lain yang membolehkan untuk pemimpin itu enggak harus muslim, seperti itu. Itu saja Ustaz, terima kasih. Satu lagi dari ibu-ibu mungkin. Dari ibu-ibu tadi. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yunhar, saya mau bertanya, dan ini berkaitan dengan Pilkada DKI. Kita semua rakyat Indonesia tahu persis bagaimana bergolaknya dari Ahok. Nah, endingnya adalah saya sangat penasaran sekali. Andaikan kita yang di luar Jakarta, umat Islam tahu persis kita nggak setuju dengan Ahok, tapi kita bisa berbuat apa karena kita nggak punya hak pilih. Nah, yang dipikirkan adalah bagaimana rakyat Jakarta, apakah mereka juga akan seperti kita yang di luar Jakarta. Dan nanti penasarannya, jika Ahok jadi dihubungkan dengan aksi 212
dan 411. Dengan aksi yang sedemikian hebat, apakah nanti Ahok ini kalau menang jadi kita jadi sakit hati, istilahnya seperti itu. Umat Islam tuh nggak terima. Dengan dua aksi yang luar biasa itu, ya kita berharapnya umat Islam menang. Artinya Pilkada DKI tidak jatuh ke Ahok. Nah, bagaimana pemikiran Bapak bisa memetakan bagaimana rakyat Jakarta? Karena kita di luar ini bukan yang memilih Ahok, kita hanya melihat saja. Oke, mekaten Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Pertama kita dudukkan dulu apa yang dimaksud dengan dalam hal ini terjadi khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Itu dulu. Perbedaan pendapat itu harus dilihat dulu berbeda antara siapa dengan siapa. Jangan asal beda. Ini yang bicara ini ulama, ilmunya mendalam, nah beda dengan seorang si A yang kuliahnya di mana gitu ya. Itu bukan beda namanya. Bukan begitu. Jadi memang harus baru dianggap berbeda kalau sama-sama ulama sama ulama, faqih sama faqih gitu. Dan sekarang itu yang digunakan orang. Nah, ini khilafiyah kok. Tidak harus muslim khilafiyah kok. Lalu kita tanya khilafiyah antara siapa dengan siapa? Enggak enak lah nyebut nama ya. Tapi setara enggak itu? Setara enggak? Tapi kalau ikhtalafal ulama, baru ikhtalafal fuqaha, jelas ini sama-sama ulama, sama-sama faqih. Ikhtalafal mufassirun, sama-sama mufassir, ya itu namanya khilafiyah. Tapi kalau ikhtalafal alim bil jahil, enggak bisa. Satu ulama, satu yang enggak paham, yang enggak khilafiyah namanya itu. Itu bukan khilafiyah, enggak dianggap itu. Ya. Itu dulu. Nah, sekarang ada khilafiyahnya enggak? Ada enggak ulama yang berpendapat non muslim dari segi fikih boleh menjadi pemimpin? Enggak ada dalam keadaan normal. Tapi yang ada adalah kalau terjadi keadaan yang tidak normal. Nah, itu yang kemarin diangkat-angkat, keadaan tidak normal. Seandainya yang ada itu adalah satu pemimpin muslim tapi jahat, koruptor, jelek, maling, pembohong. Nah, yang satu lagi non muslim tapi baik. Itu kan pertanyaan kondisi dilema kalau terjadi. Jadi jangan dibawakan kepada kondisi normal. Nah, kalau kondisi normal, Indonesia belum begitu. Masih banyak pemimpin muslim yang baik. Pemimpin muslim yang jujur, masih banyak. Nah, ini kan kerja media, sehingga ada yang menjawab, wah, muslim banyak koruptor. Mari kita buat datanya yang banyak korupsi itu yang mana dulu? Enggak kan? Beda. Skalanya berapa dulu? Ini skala ratusan triliun, ini cuma 100 juta. Beda. Jadi, kalau menurut pemahaman saya, antar ulama, antar fuqaha, dalam keadaan normal enggak ada yang berbeda pendapat. Ya. Nah, cuma sekarang dalam zaman kontemporer ini memang ada yang mengungkapkan pendapat. Nah, apa pendapatnya? Cuma dipisahkan mana yang jabatan politik, pemimpin dalam jabatan politik, mana yang pemimpin dalam jabatan profesional. Nah, kalau yang profesional dibolehkan. Yang profesi, bukan jabatan politik. Nah, maka sekarang yang jabatan politik itu adalah yang dipilih. Yang dipilih. Yang dipilih itu presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai lurah ya? Lurah. Kemudian DPR, DPD itu dipilih.
Nah, tapi kalau menteri kan nggak ada orang mempersoalkan menteri. Presidennya Muslim, dia tunjuk pembantunya, profesional, menteri. Nggak ada yang mempersoalkan. Di Indonesia nggak ada yang mempersoalkan. Zaman Abbasiyah juga ada menteri. Tapi yang menentukan kebijakan, yang memimpinnya adalah Muslim. Kepala pabrik nggak ada yang mempersoalkan. Direktur rumah sakit nggak ada yang mempersoalkan. Tinggal maslahah dan manfaatnya saja. Nah, ada lagi yang berpendapat begini, yang konon kabarnya berpendapat begitu, makanya mau dihadirkan ke Indonesia. Oh, gubernur sekarang tidak seperti pemimpin dulu. Dulu pemimpin itu memang menjadi undang-undang, menjadi hukum. Dia yang tentukan sendiri. Kalau sekarang enggak. Sudah ada undang-undangnya, ada konstitusinya, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Anggaran juga sudah ditentukan. Jadi seorang presiden, seorang gubernur, seorang wali kota, ya itu nggak ada pengaruhnya. Dia cuma pelaksana, tidak lebih daripada seorang kepala administrasi. Ya. Ada yang berpendapat begitu. Oleh sebab itu boleh non-muslim. Apa benar? Mari kita tanya jujur. Ini yang ngomong ini belum pernah jadi gubernur soalnya. Apa benar? Nah itu udah dijawab oleh Bapak Gubernur NTB. Enggak benar itu. Gubernur itu banyak yang bisa dia putuskan menyangkut kebijakan-kebijakan. Banyak menyangkut jabatan-jabatan, menyangkut personal banyak. Tidak semuanya ditentukan oleh konstitusi atau undang-undangan. Yang ditentukan konstitusi, undang-undang, aturan itu garis besarnya saja. Nah, itu yang ada cuma begitu anunya. Khilafiyahnya dalam penerapannya membedakan antara mana yang jabatan politik, nah itu yang disepakati nggak boleh, dan mana yang jabatan profesi sifatnya pembantu atau wazir, nah itu dibolehkan non-muslim tergantung pertimbangan maslahah dan manfaatnya. Nah yang kedua, Ibu tadi mengatakan kita nggak punya KTP DKI, tapi enggak apa-apa. Mungkin kita punya teman di sana, ditelepon, SMS. Punya saudara, telepon, SMS. Ya, jangan lupa pilih yang Muslim ya. Bilangin tetangganya ya. Kan bisa. Kalau Ibu hubungin satu orang, tetangganya punya 10, ya sudah 11 itu dapat suara. Masih ada. Kalau semua nggak bisa, doa. Jangan anggap enteng doa. Kekuatan doa, jangan remehkan kekuatan doa. Doa silahul mu'minin. Doa itu senjata orang beriman. Kan bisa kita doakan orang-orang Islam yang ada di DKI. Jangan kita bilang, kalau nanti sampai menang Ahok di DKI, memang brengsek orang Islam DKI semuanya itu. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan. Kalau saya sih dengan keadaan sekarang optimis. Tidak mungkin menang. Enggak mungkin menang. Rasanya ya. Tidak mungkin. Kalau masih menang ya memang hebat itu. Ada yang aneh itu. Rasanya enggak mungkin menang. Apalagi nanti sudah diadili, duduk jadi terdakwa, kemudian divonis, masuk penjara, masa masih menang? Nah, gitu ya. Kita optimis, kita husnuzan. Mudah-mudahan husnuzan kita ini diiyakan oleh Allah. Karena Allah mengatakan, ana inda husni zanni abdi. Saya ikuti sangka baiknya hambaku. Nah, kita berdoa, ya Allah, saya percaya kepada Engkau ya Allah. Tidak mungkin Engkau biarkan dia menang. Nah, gitu. Tapi kalau katakan tidak mungkin bisa dikalahkan, tidak bisa. Jadi memang apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Hubungi saudara kita kan boleh saja. Teman ada, saudara ada, tetangga mungkin di Jakarta. Nah, suruh dia pesan dengan temannya yang lain, dan kalau semua nggak bisa ya kita mohon kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Cukup habis ya, karena dibatasi waktu jadi
Yang pertama bertanya cuma 2 orang perwakilan. Ya. Satu perwakilan bapak-bapak dan calon bapak, tadi disebut begitu. Dan satu lagi perwakilan ibu-ibu dan calon ibu. Padahal ada yang calon kakek juga ini. Bukan cuma ibu-ibu aja, calon nenek juga. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.